Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, pastinya sehat-sehat semua ya. Gimana kalian? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan beribadah? Kalau sudah siap, biasa ya. Yang namanya mainan disingkirkan dulu. Yang namanya HP, kalau tidak dipakai bisa digunakan untuk beribadah. Mari kita beribadah teman-teman. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersama-sama beribadah walaupun secara online. Tapi kami minta Tuhan memampukan kami supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami dan berkati semua orang yang mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, sekarang kita saatnya memuji nama Tuhan. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat, karena Tuhan sayang dan cinta kita semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk, kita sama-sama nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak
adik-adik semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ayo adik-adik, kita semua sama-sama pakai gerakan ya. Cuit cuit, dudi du dam dam, shalalala. Cuit cuit, dudi du dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit cuit, dudi du dam dam, shalalala. Cuit cuit, dudi du dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. 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 Sekali lagi katakan, Percayalah. adik-adik, mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa kita Indonesia tercinta, supaya bangsa kita dilawat oleh Tuhan, karena Tuhan cinta kita semua. Sebelumnya, mari sama-sama kita nyanyikan lagu doa bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan
Bagaimana Tuan Raja Balak? Apakah engkau sudah menuruti permintaanku? Permintaanmu terlalu banyak. Kau ada-ada saja. Minta dibelikan lembu lah, minta dibelikan domba jantan lah. Tapi aku memang memerlukan itu, Tuan Raja. Jadi siapkanlah cepat-cepat. Teman-teman ingat kan firman Tuhan minggu lalu? Firman Tuhan minggu lalu itu Bapak Bileam yang mau dikasih hadiah sama Raja Balak supaya ngomong yang jelek-jelek tentang bangsa Israel supaya jadi kejadian kalah. Wah, kebangetan sekali ya Bapak Bileam ya. Tapi ada berita bagusnya teman-teman. Bapak Bileam ternyata tidak jadi menerima hadiahnya Raja Balak. Dan Bapak Bileam mau taat pada Tuhan. Siapa di sini yang mau taat pada Tuhan? Nah, teman-teman, akhirnya Raja Balak diketemuin juga sama Bileam. Mereka bersama-sama ada di bukit yang namanya Bukit Baal. Iya, Bukit Baal. Di Bukit Baal itu sudah disiapkan sama Raja Balak. Permintaan Bapak Bileam ada yang namanya mesbah. Mesbah itu tempat untuk membakar hewan buat dikasih kepada Tuhan. Bentuknya itu batu yang ditumpuk-tumpuk. Ya, kira-kira seginilah tingginya. Kalau sudah hewan yang mau dibakar untuk dipersembahkan dikasih kepada Tuhan Allah, ditaruh di atasnya dan dibakar. Dan Bapak Bileam mintanya berapa tumpukan batu, berapa mesbah. Ada 7. Dan di masing-masing mesbahnya itu, di tiap-tiap satu mesbah ditaruhin 1 lembu gemuk sama 1 domba jantan. Jadi semuanya ada 7 lembu gemuk dan 7 domba jantan dipasangkan. Waktu sudah dibakar, yang namanya Raja Balak sudah nggak sabaran. Bileam, ayo cepat. Katanya kau mau menjelek-jelekan bangsamu supaya bangsamu jadi kalah. Cepat ucapkanlah. Tunggu dulu Tuanku Raja. Tidak semudah itu. Aku mau bertanya dulu kepada Tuhanku. Aku tidak mau salah lagi kepada Tuhanku. Yang namanya Bapak Bileam ketemu sama Tuhan. Tuan Raja Balak, tunggu di dekat situ ya. Dekat tempat mesbah yang tadi ada daging dibakar ya. Baiklah, cepat. Akhirnya Raja Balak menunggu. Bapak Bileamnya berdoa ketemu Tuhan. Tuhan, aku tidak mau berbuat kesalahan lagi kepadamu Tuhan. Aku sekarang mau taat. Apa yang harus kukatakan kepada orang Israel di depan Raja Balak itu? Dan adik-adik tahu, Tuhan Allah menaruhkan kalimat, omongan yang bagus-bagus tentang bangsa Israel di mulutnya Bapak Bileam. Jadi Bapak Bileam disuruh Tuhan Allah melakukan omongan itu, mengucapkannya di depan Raja Balak. Dan Bapak Bileam pastinya menurut kali ini. Begitu dia ketemu lagi sama Raja Balak, Tuanku Raja, sudah selesai berdoanya. Baiklah, sekarang cepat kau tunjukkan kepadaku ucapan-ucapan yang jelek-jelek itu agar bangsamu kalah. Baiklah, aku akan mengucapkannya. Kiranya semua yang terbaik. Bapak Bileam bikin kesal Raja Balak karena ternyata apa yang tadi dikasih Tuhan, omongan-omongan yang bagus di mulutnya Bapak Bileam itu diucapkannya teman-teman. Jadi Bapak Bileam bikin Raja Balaknya kesal. Sekali lagi sekarang Bapak Bileam diajak lagi sama Raja Balak. Sekarang kita ke tempat lain. Mereka pergi lagi ke tempat yang namanya gunung. Sekarang gunungnya namanya Gunung Pisgah. Sekali lagi diulang. Iya, Gunung Pisgah. Nah, di Gunung Pisgah ini lagi-lagi dipasang lagi. Ada mesbah yang tadi tumpukan batu lagi. 7 lembu lagi. 7 domba jantan lagi ditaruh lagi. Waktunya sudah mulai. Raja Balak pikir sudah waktunya. Asik, dia mau ngomong yang jelek-jelek lagi. Ternyata, Tuanku Raja Balak, tunggu dulu. Aku mau berdoa dulu kepada Tuhanku. Akhirnya Bileam pergi lagi sebentar. Tuanku Raja tunggu di sini ya. Cepat. Waktunya Bileam pergi
Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Sekarang aku harus bicara apa lagi? Aku tidak mau bersalah kepadamu Tuhan. Dan lagi-lagi Tuhan Allah menyimpan omongan yang bagus-bagus kepada mulut Bapak Bileam. Waktunya sudah balik lagi ketemu Tuan Raja Balak. Raja Balak, cepat, katakan kalimat-kalimat yang jelek-jelek itu. Cepat. Baiklah. Terpujilah Allahnya Israel. Kiranya semua yang bagus-bagus lagi yang disebutin sama Raja. Bukan Raja Balak, disebutin sama siapa teman-teman? Sama Bapak Bileam, betul. Kan tadi Raja Balaknya lagi nungguin, iya bener. Jadi Raja Balaknya dengerin Bileam ngomong doa yang bagus-bagus lagi. Marah lagi Raja Balaknya. Katanya kamu menceritakan, mengucapkan yang jelek-jelek. Mana? Baiklah, sekarang kita ke tempat lain. Di tempat lain mereka pergi lagi ke gunung lagi, tapi sekarang namanya Gunung Peor. P-E-O-R. Iya, Gunung Peor. Nah, waktu sudah di Gunung Peor, lagi-lagi minta disiapkan tempat untuk menaruh binatang-binatang itu. Seperti tadi lagi? Ya, Tuan Raja. Hei, cepat siapkan lagi. Disiapkan lagi tadi yang namanya mesbah, sama 7 lembu lagi, sama 7 domba jantan lagi. Waktu sudah ditaruh, mulai dibakar. Sekarang mau ngapain lagi? Tuan Raja Balak, sekarang saya tidak akan berdoa lagi kepada Tuhan saya. Bagus, berarti kamu mengatakan yang jelek-jelek tentang bangsamu, bukan? Tunggu dulu. Sekarang waktunya saya mau taat kepada Tuhan saya tanpa saya perlu bertanya lagi. Saya tidak perlu harus bertanya lagi kepada Tuhan saya. Saya pasti mau berbuat taat kepada Tuhan saya. Terserah. Aku mau berdoa menghadap ke sana karena di situ kelihatan orang-orang negara bangsa Israel tinggal di situ. Itu perkemahan mereka. Aku mau berdoa dengan menghadap mereka supaya doanya lebih kena kepada mereka. Doa yang bagus-bagus yang akan aku ucapkan. Diberkatilah mereka, diberkatilah bangsa umat pilihan Tuhan. Semua yang terbaik terjadi kepada bangsa pilihan Tuhan. Aku tidak habis pikir. Bileam, kau menolak hadiahku, kau menolak pemberianku. Kau lebih menuruti kata-kata Allahmu. Kau mendoakan bangsamu yang baik-baik. Kau begitu tega kepada aku, Bileam. Mulai sekarang aku menyerah. Aku tidak mau lagi berkenalan denganmu. Sekarang pulanglah sana ke tempat asalmu. Aku juga mau pergi. Aku kecewa. Aku menyerah. Teman-teman, Bapak Bileam tidak jadi menerima hadiah yang banyak dari Raja Balak. Padahal enak banget loh kalau Bapak Bileam mau menerima hadiah dari Raja Balak. Nah, teman-teman, kira-kira kamu mau nggak ya mendoakan yang bagus-bagus buat negara kamu seperti Bapak Bileam mendoakan negaranya yang namanya Israel? Loh, negara kita kan bukan Israel, Kak. Nah, itu dia. Negara kita adalah negara Indonesia. Teman-teman, kenapa ya kita harus mendoakan negara Indonesia? Biarin aja, Kak. Mau negara Indonesia kayak apa juga. Kalau orang Inggrisnya bilang, I don't care. Aku nggak peduli, Kak. Bodoh amat. Nggak bisa begitu, teman-teman. Kakak punya satu gambar yang bisa menunjukkan bahwa negara kita ini dalam keadaan penyakitnya banyak. Oh, corona ya, Kak? Bukan cuma corona, teman-teman. Ada penyakit yang namanya keadilan. Keadilan itu maksudnya manusia di Indonesia diperlakukan tidak baik. Terus udah gitu ada anak-anak yang nggak bisa bersekolah karena orang tuanya tidak punya uang buat biaya sekolah. Ada yang hobinya korupsi.
terus dikit-dikit ada gempa bumi, ada tsunami, dan pembunuhan, pencurian, orang pakai narkoba, orang yang hidup kesusahan. Bangsa kita ini kacau banget teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau seperti Bapak Bileam mendoakan negaranya, jadi kalau adik-adik mau, teman-teman mau mendengarkan firman Tuhan ini untuk mendoakan bangsa Indonesia pasti cepat sembuh. Termasuk juga supaya corona cepat pergi dari Indonesia. Kalaupun coronanya masih ada, supaya coronanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Walaupun ada tapi tidak bisa mengganggu orang Indonesia. Sekarang kita berdoa buat Indonesia ya teman-teman ya. Di sini kakak punya gambar peta Indonesia. Sengaja kakak tidak beri warna teman-teman. Petanya warna putih. Karena kita berharap dosa-dosa orang-orang yang ada di negara kita ini, mungkin juga termasuk dosa kakak dan dosa kamu, bisa dihapuskan supaya orang-orang di Indonesia ini dosanya bersih. Lebih bersih hatinya dari gambar warna putih ini. Dan kita berharap di Indonesia ini ceritanya semuanya jadi putih, artinya bersih dari dosa. Kita mau ya berdoa buat Indonesia. Sekarang kakak akan tempelkan tangan kakak di gambar peta ini. Artinya disebutnya menumpang tangan. Adik-adik dari rumah bisa angkat tangan diarahin ke gambar peta ini. Nanti di belakang kakak juga ada gambar peta Indonesia. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, arahkan tangannya ke peta ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami teringat Bapak Bileam yang mau taat mendoakan bangsanya sendiri. Sekarang kami juga mau mendoakan bangsa kami yang kami sayangi, yaitu negara Republik Indonesia. Tuhan, negara kami banyak sakit penyakitnya, sering gempa, banyak yang berbuat jahat, pakai narkoba, banyak yang membunuh, banyak yang putus sekolah, banyak yang sedih, banyak yang berbuat jahat, macam-macam Tuhan. Ada yang korupsi, ada yang pakai narkoba, ada yang suka mencuri dan membunuh, ada yang saling bermusuhan, ada yang saling berperang, dan yang paling penting Tuhan, sekarang sedang terjadi penyakit corona dari seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, kami minta tolong Tuhan supaya Engkau menyembuhkan negara kami Indonesia dari semua permasalahannya. Dan kami minta semua orang-orang di Indonesia ini yang berbuat dosa kepadamu bisa segera bertobat, diampuni dosanya, dan tidak taat kepadamu, tidak lagi berbuat jahat, tidak lagi berdosa, tapi bisa taat seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama teriak ya adik-adik ya, angkat tangannya, dikepalkan, kita bilang, diberkati Indonesia, diberkati Indonesia, diberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bagi Indonesia dan semua pulau-pulau di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, jadi jangan lupa ya, kalau tiap-tiap hari kita harus mendoakan negara Indonesia. Tapi kakak, aku banyak PR dari sekolah, gimana caranya aku berdoa, aku malas. Berdoanya nggak perlu lama-lama teman-teman. Kakak ajarin ya cara berdoa yang pendek banget buat Indonesia. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, jangan cuma pendek terus. Doanya ditambah-tambahin supaya makin panjang. Bukan masalah panjangnya supaya keren, tapi karena lebih banyak lagi omongan-omongan bagus yang kamu ucapkan buat Indonesia. Kita contoh Bapak Bileam yang tadi mengucapkan doa yang bagus-bagus buat negara Israel. Kita ucapkan ya teman-teman ya, doa yang lebih bagus-bagus lagi, tapi sekarang kita belajarnya cuma pendek aja. Pakai 5 jari. Tuhan, berkatilah negara Indonesia. Amin. Sekali lagi ya. Tuhan, berkatilah negaraku Indonesia. Amin. Iya bagus. Tuhan, berkatilah negaraku Indonesia.
Amin. Udah deh teman-teman. Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya sekarang diambilnya dari di Alkitab pada buku yang namanya Yeremia. Huruf depannya Y. Jadi kita bentuk badan kita jadi huruf Y. Jadi huruf Y begini ya. Bisa lebih tinggi lagi. Angkat tangannya. Y. Yeremia 29 ayat 7. Ulang lagi ya. Yeremia 29 ayat 7. Adik-adik yang belum sekolah atau yang masih kecil banget, 29 itu tulisannya angka 2 dan angka 9. Ulang lagi ya. Yeremia 29 ayat 7. Bunyinya gimana? Bunyinya begini. Usahakanlah kesejahteraan. Artinya apa ya? Artinya kita gimana caranya melakukan segala sesuatu supaya tempat kita tinggal, kota kita tinggal, negara kita tinggal jadi enak suasananya. Jadi diberkati orang-orangnya. Itu disebutnya sejahtera, benar. Ulang lagi ya. Usahakanlah kesejahteraan. Kalau sejahtera tuh hatinya happy gitu. Sejahteraan kota, kita gerakan tangannya bikin bentuk gedung-gedung. Di mana kamu, kata Tuhan, aku, kata Tuhan, membuang kamu. Di mana kamu, aku buang. Ih, kok dibuang, Kak? Maksudnya, di mana kita ditempatkan Tuhan. Kalau kamu dilahirkannya di Jakarta, ya doakan Jakarta dan Indonesia. Kalau kamu dilahirkan di Bandung, doakanlah kota Bandung dan Indonesia. Kalau kamu dilahirkannya di Bekasi, di kota manapun, kamu doakan kota yang tempat kamu tinggal dan negara Indonesia. Ulang lagi ya. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu, aku buang. Ulang lagi ya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu, aku. Nah, akunya bukan begini ya. Aku buang. Ulang lagi dari depan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu, aku buang. Sampai di sini dulu teman-teman firman Tuhannya. Sekali lagi, Tuhan berkatilah negaraku Indonesia. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar dari Bapak Bileam yang mau mengucapkan doa yang bagus-bagus buat negaranya. Kami juga mau mengucapkan doa yang bagus-bagus buat negara Indonesia supaya cepat sembuh. Berkati presiden kami dan wakilnya, berkati para menteri, berkati orang-orang di DPR, MPR, berkati dokter dan tenaga medis dan yang ngantar-ngantar orang sakit dan yang ngurus-ngurus orang yang sudah mati supaya mereka sembuh, mereka terjaga, terlindungi dari corona. Juga orang-orang yang harus bekerja, termasuk papa mama kami, guru-guru kami di sekolah yang harus bekerja, keluar rumah. Tuhan berkati, Tuhan jagai, lindungi mereka semua. Berkati Indonesia supaya cepat sembuh dan dosa-dosanya dihapuskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita bilang amin. Good teman-teman. Jangan lupa ya, Tuhan berkatilah negaraku Indonesia. Amin. God bless you teman-teman.
Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman Ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email bethelkids@gbibethel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan. Oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you. Shalom adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas nih. Yang kita butuhin bahan-bahannya adalah kertas warna merah dan kertas warna putih. Terus kita butuhin juga lem. Terus kita butuhin gunting dan kita butuhin pensil. Nah, sekarang kita mau lipat dulu ya kertasnya. Adik-adik boleh lipat yang rapi ya, dari ujung ke ujung. Adik-adik juga boleh pakai kertas apa aja, tapi harus warna merah dan putih ya, ingat. Nah, kalau sudah warna putih dilipat, lalu warna merah juga kita lipat sesuai, dan kalau bisa yang rapi ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita mau gambar hati, tapi kita gambar setengah hati dulu supaya apa? Supaya nanti kalau ketika kita gunting setengah hatinya itu nanti akan dibuka bentuk hati yang rapi. Nah, sekarang kita mau gambar dulu ya. Kita gambar bentuk hati nih. Nah, adik-adik kelihatan nggak nih? Nih seperti ini ada nih, ada garis ya. Nah, kalau sudah, kita gunting sesuai dengan yang kita tadi gambar garisnya, yang rapi ya adik-adik. Nah, sudah ya. Nah, rapikan bentuk hati. Kalau sudah,
ini tetap nih dibentuk seperti ini, kita tempelin ke kertas yang warna putih supaya nanti bentuknya hatinya sama, nggak apa ya, pokoknya seimbang lah gitu. Nah seperti ini ya, kita gambar lagi nih sesuai dengan hati yang warna merah. Kita garis ya, gambar ya, yang rapih ya. Nah sudah nih seperti ini ya, kita garis, terus nanti kita gunting lagi sesuai sama yang kita gambar garis yang tadi. Nah jadi deh seperti ini. Terus nanti kita tempelin supaya hatinya menyatu, dua hati menyatu jadi satu ya. Kita bikin pakai, kita tempelin pakai lem. Nah kita lem ya seperti ini. Sudah kita lem, lalu kita satukan. Nah yang tadi kita udah lem nih ya, ini kan tadi ada di sini, kita satukan seperti ini, tempel. Udah deh, jadi deh. Kenapa sih Kak kita harus bikin hati? Kreativitasnya kenapa? Supaya kita selalu ingat kalau Indonesia ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita berdoa juga, kita tumpangi tangan hatinya untuk Indonesia. Seperti itu ya adik-adik, selamat mencoba. Jangan lupa nanti difoto lalu dikirimkan ke email Bkids, terus dikirimkan ya Selasa paling lambat jam 8 malam ya. Kalau lewat dari itu mohon maaf, nanti fotonya tidak bisa ditayangkan ke video ibadah minggu depannya lagi. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Karena itu kita berdoa lagi ya. Yuk lipat tangan lagi, tutup mata lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, tolong kami ya supaya kami bisa melakukan firman Tuhan yang tadi kami dengar. Nah sekarang kami menyelesaikan ibadah kami minta Engkau memberkati kami. Angkat tanganmu dua-dua ya adik-adik ya. Diberkati hidupmu, diberkati papa mamamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelajaranmu, diberkati cita-citamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita ketemu Tuhan Yesus lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa lagi teman-teman, God bless you. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Halo, nama saya Alexander Rasi Nathanael. Ayat hafalan hari Minggu ini Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. God bless you. Bye. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Amin. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan mendapat balasan. Amin. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amsal 13 ayat 13. Siapa mengadakan firman akan menanggung akibat. Tetapi siapa yang taat kepada firman akan menerima balas. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesaya 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. John 14 verse 15. If you love me, keep my commands. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. God bless you. Bye. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin.
Amin. God bless you. Bye. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan mendapat balasannya. Terima kasih. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat akan perintah akan menerima balasan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Terima kasih. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurutin segala perintahku. Amin. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Amsal 13 ayat 13.
Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat terhadap perintah akan menerima balasan. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala